metode yang ya seperti ini ya, dia ada apa namanya, ada ini kemarin saya ngajar sampai sini juga kan ke kalian ya, ini ya. Kuliah. Ya, siapa yang terakhir? Kita kuliah di mana kemarin? Bahan yang mana? Ini kemarin bahannya. Halo? Ada nggak orangnya? Ya, Pak. Bahannya sampai mana kemarin? Ini kan sudah saya share ya. Sudah saya share ya. Jadi sebetulnya ada satu poin awal yang kemarin saya lupa men-share kalian. Ya, ini saya kasih sama kalian supaya kalian dapat ini. Di sini ya, di mana tadi? Sebentar saja itu. Yang awalnya mana ya? Enggak, jadi dia maksudnya dia di situ udah saya kemarin saya apakan apa namanya itu, saya satukan semua bagian-bagian yang terkait dengan rumus-rumus awal yang lebih dasar dari yang ini ya. Tapi itulah mana ya, biasanya itu boleh tidak mana. Ada kemarin yang sudah saya siapin, mana ya, sebentar ya. Ini ya, di sini. Oh, ini. Kalau masih dimasak. Perpindahan masa. Nah, ini dia. Jadi dia memang ini akan saya share sama kalian ya, jadi supaya kalian dapat intinya ya. Ini kan yang sudah saya kasih juga ya. Jadi biar kalian tahu model-model rumusnya itu apa aja gitu ya. Ini ya. Udah saya share juga nih nggak ya? Kalian nggak ingat ini? Jadi ini sebenarnya awalnya harusnya ini dulu kemarin, tapi itu karena apa, jadi seperti dia ada fundamentalnya apa. Jadi masih biar kalian tahu secara general dari sebelum kita masuk ke bahan yang sebelumnya tadi itu yang saya tunjukkan ya. Seperti itu. Jadi inilah dia sebetulnya logika-logika awalnya ya, apa itu molecular division ya, apa yang terkait dengan molecular division, Fick's law apa semua. Dan ini saya share sama kalian biar kalian dapat langsung dapat apanya gitu ya, bagian kajiannya ya. Ini tuh molecular divisionnya seperti ini ya. Tapi apa ya, maksudnya kalau ada dia difusi untuk terjadi movingnya bagaimana, ini coba perhatikannya ada kondisi seperti ini. Baru harusnya kita masuk ke bahan yang kemarin, contoh-contoh dari yang sebelum yang sudah saya tunjukkan tadi, yang awal tadi saya tunjukkan ya. Ini dia di sini. Jadi kita bisa mendapatkan bagaimana hubungan hukum Fick's itu, misalnya ini terhadap komponen A dan B ya, kalau dia terjadi apa namanya, model difusi yang berpindah dari medium ke dalam suatu medium ya, seperti itu. Baru ini ada yang mass convection-nya itu apa aja ya, coba perhatikannya tadi kan ini terkait dengan difusivitas tadi ya, ada koefisien difusivitasnya ya. Jadi ini kan saya udah kasih tahu kalian kemarin awalnya logika daripada antara difusi D dengan si K ya, koefisiennya dia ada berbeda kan logikanya dari model perpindahan ya terhadap waktu, dan satu lagi terhadap apa, panjang dari apanya namanya cubnya ya, panjang dari cubnya itu ya, seperti itu.
kita bisa mengukur difusivitasnya. Sebetulnya itu kita lakukan di lab kita ya, di lab OTK bisa kita lakukan itu sebetulnya ya. Dengan apa ya, membandingkan nanti misalnya siapa nih, siapa ini, si Silvi misalnya, Silvi dia mau melewatkan apa itu namanya, air murni misalnya, dia lewat sekian waktunya tag, ya kan, dihitung daripada volume perpindahannya itu tag ya, dapat, ya kan. Nah, nanti baru si Andre mungkin dia dikasihnya di di cairan yang tadi itu, yang sama volume tadi itu, entah partikel ya, di partikel. Alatnya ada ya, sebenarnya saya udah sasi sama Bu Maya ada 7 kalau nggak ada ya. 7 alat untuk mengikat viscositas meter karena diminta oleh bukan Ibu Nelly, karena dia punya orang melakukan penelitian di lab Bu Nelly, kita nggak punya lagi. Saya bilang ada di lawat, jadi saya langsung kasih sama jurusan, dia jurusan lah yang bagi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau pinjam kita bisa pakai untuk lab OTK. Ya, saya nggak tahu masih ada apa enggak, tapi bisa kita minta kalau mau ya. Nah, jadi misalnya si Andre dia misalnya dia tambah kayak tepung gitu ya, tepung misalnya satu orang itu misalnya tepungnya itu sekitar 1 gram per liter gitu. Nanti yang kedua mungkin si suci 2 gram per liter. Jadi pengaruh daripada campuran itu mempengaruhi nggak terhadap difusivitasnya dan koefisiennya. Nah, itu bisa kita pelajari seperti itu ya. Nanti itu jadi pendekatan juga supaya dapat logikanya, bukan hanya teori aja gitu ya, seperti itu. Itu bisa kita lakukan sebetulnya ya. Bisa kita lakukan sama seperti difusi HI yang selama ini kan kita pakai HI yang masih model lama ya, itu model di lab fisika itu kayak gitu. Saya terinspirasi itu karena HI kita rusak ya kan. Tapi sebenarnya saya udah ada beli semacam pompa ya, pompa yang otomatis, jadi ketika dia dicokkan ke listrik, masukkan ke sumber airnya itu dia akan mengalir. Jadi kita akan lewatkan ke pipa, satu dia bertemperatur yang lewat dari pemanas, HI yang ada di sumber panasnya dari dispenser ya, kita lewatkan, satu lagi kita lewatkan air biasa gitu, yang temperaturnya 27-28 ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana perubahannya terhadap waktu. Jadi kita nanti ambil termometer ya, dan letakkan di situ, ya kan? 2 termometer, satu termometer yang keluar terhadap air yang panas, berapa dia berpindah selama melewati pipa interaksi itu ya, ada kayak ada selangnya, pipa kaca gitu ya. Jadi bisa kita lihat. Baru kita bandingkan dengan dengan yang air yang kita alirkan. Pertama misalnya air ya, nanti dapat air gitu ya perpindahannya. Demikian juga nanti mungkin ya kayak tadi saya bilang si Silvi atau siapa, si Andre ya kan, dia masukkan misalnya seperti ada pewarna gitu ya, pewarna, lalu dibandingkan bagaimana pengaruh pewarna itu terhadap kemampuan serap secara kontinu. Jadi air yang kita masukkan dari panas yang dari dispenser itu ya, udah saya beli alat pompanya yang nggak terlalu mahal sih, cuman ya nggak sampai 100.000 malah ya. Cuman itulah karena dia cuma satu volume, nanti mungkin yang maksudnya laju kecepatannya itu cuma satu ya, nggak bisa dikontrol gara-gara yang murah kan. Jadi nanti mungkin ya kita variasikan ya, itulah ya, temperatur yang masuk, temperatur keluar, baru jenis liquid yang kita mau transfer panasnya bagaimana, baru koefisien dari perpindahan panas terhadap kaca ya, media yang berputar dia gitu ya. Untuk itu berapa apanya kan udah ada ya, pakai referensi udah ada ya, bahwa temperatur daya serap kaca ya, koefisien perpindahan panasnya dari air ke kaca itu berapa udah diketahui, dari kaca ke air yang mau dipanaskan itu gitu ya. Jadi udah sebetulnya nanti ya itulah, semoga lah ke depan ya gimana ya, karena kita sebenarnya yang agak sebenarnya mudah juga sih membuat perpindahan massa yang ABFC ya. Mungkin kalian cuma lihat-lihat aja ya, belum tahu itu ABFC. Jadi sebetulnya
bisa aja kita buat 5 atau 3 apa gitu ya, pipa gitu ya kan. Nah, setelah itu baru kita alirkan air yang tadi, tapi kita buat sekatnya gitu. Satu sekatnya misalnya menutupi pipa itu hanya seperti ini misalnya. Hanya setengahnya. Baru kita turunkan lagi seperempatnya. Baru kita turunkan lagi seperlimanya, cuma sedikit lubangnya. Lalu kita alirkan itu. Jadi kita akan lihat bagaimana pengaruh penyekatan itu terhadap kecepatan. Pertama misalnya untuk air ya, dapat untuk air. Jadi nggak lagi kayak kita itu kan yang turunkan, naikkan gitu ya. Jadi alirannya pengaruh. Ini nggak usah lah, langsung aja pompanya aja yang kita pindahkan ya. Satu pompanya dengan kekuatan yang sama tentunya ya. Kita taruh di atas untuk pipa yang satu tadi yang setengah penyekatnya ya. Lalu yang kedua yang seperempat penyekatnya, lalu yang ketiga misalnya yang hanya sedikit aja. Jadi bagaimana kecepatannya sehingga dia mengalir itu ditampung kan? Ditampung nanti diketahui. Sebenarnya kalau kita ada alat apa namanya itu pengukur tekanan, nanti kita akan tahu berapa perbedaan tekanan ketika dia tersekat gitu ya, ada itu ya. Bisa kita gunakan. Cuman ya itulah namanya juga kondisi yang terbatas seperti itu ya. Lalu nanti misalnya kita itulah ya apa? Tadi kan air, baru kita campurkan partikel misalnya. Bagaimana pengaruh partikel itu hadir di apa itu terhadap apa itu namanya? Apa namanya? Alirannya tadi itu ya. ABFC tadi itu ya. Nah, jadi nggak usah naik turunkan sekatnya, langsung disekat aja gitu. Cuman ukuran apa namanya itu pengaruh alirannya itu yang mempengaruhi. Bisa juga sekatnya itu dengan satu, beberapa sekat gitu ya, bisa juga. Sebenarnya kita lebih kreatif bisa gitu, tergantung kepada kita lah ya seperti itu. Ini saya menerangkan itu biar kalian mendapat gambaran. Ini kan termasuk pemindahan massa juga ya. Jadi pengaruh daripada tekanan ya mempengaruhi tadi itu ya, dari konveksi tadi itu ya, konveksi seperti itu. Lalu kalau tadi ya, misalnya kita memastikan partikel ya kan, bisa juga alirannya tadi itu juga kenapa dia akan berbeda dengan air yang pure murni, karena dia memang juga terjadi selain konveksi bisa juga terjadi apa? Terjadi diffusi. Nah, seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi juga performance daripada aliran itu. Gitu ya, jadi itu sekedar gambaran biar kalian kebayang bagaimana itu. Jadi ini tadi saya mau terangkan sama kalian. Jadi ini ya kan ini adalah ini saya kasih nanti ya. Jadi ada yang namanya tadi kita bicara keempat masalah tadi ini ya. Nah, ini tadi yang di atas. Ya, konveksi mesh. Ini semua untuk jadi molecular diffusion dan convection mesh transfer ini udah ada bahannya ya di bawah. Ini udah saya biar saya langsung kalian lah ya. Dan kebayang ya. Jadi ini ada bahan untuk jadi sebenarnya kalau tadi gini kita ketemu di langsung gitu ya, ini kita langsung bisa apa kan ya, show up gitu ya, tak gitu. Nah, inilah kayak gini ya bisa langsung terangkan. Ini ya ini terkait dengan yang ke apa yang tadi yang mengenai molecular mass transfer ya, tapi nggak semuanya saya ajarkan karena memang ini keseluruhan, dan juga ada yang chapter kelima yaitu ini ya untuk konveksi ya, konvektif. Nah, ini dia. Ini ada konvektif mass transfernya. Jadi nanti saya screen aja beberapa yang penting, baru saya kasih sama kalian untuk kalian pelajari ya dari prinsip-prinsip untuk membedakan antara konveksi, konduksi yang terjadi. Ada tambahan lagi yang ada reaksi, cuman udahlah yang chapter ke-6-nya ada terkait radiasi, cuman reaksi, tapi saya pengen ajarkan sampai sini aja ya. Jadi seperti ini. Nanti ada mungkin sampai 15 halaman yang saya terangkan, maka yang cukup. Dari 40 halaman, dari 37 halaman ada 14 atau 15 halaman yang ada contohnya ya. Jadi kan bisa belajar apa namanya konveksi konduksi dengan sempurna ya, dengan sempurna walaupun hanya S1, tapi memang nggak semua, karena kalau udah sampai bawah sini ya, sampai bawah sini dia memang udah kompleks sekali ya. Udah apa namanya itu terjadi variabel yang sangat kompleks. Ini yang saya ajarkan, tapi saya ajarkan di S2 ya, di S1 nggak sampai di sini pengajarannya. Ya, jadi kan saya pernah bilang sama kalian bahwa faktor dimensi itu ya, itu mungkin saya ajarkan tapi tidak saya ujikan karena saya pengen kalian ya bisa lah dengan baik salah satu variabel tambahan nanti ya dimensinya tadi itu ya, seperti itu. Oke, ini ada tadi ada bab 54, tapi nanti itu kita ini kan
pertemuannya kita tinggal 2 kali lagi ya. Ya kan? Berapa kali lagi kita pertemuan setelah ini ya, Pak? Apa tadi? Apa ini? 2, Pak. Hah? 2 kali lagi, Pak. 2 kali lagi kan? Nah, 2 kali lagi. Itulah makanya. Jadi saya mau menunjukkan poin-poin nanti biar pertemuan terakhir nanti kita udah bicara kisi-kisi ya. Bahannya jadi kisi-kisi. Jadi contoh-contoh soal nomor sekian yang ini saya bilang kan itu ya harus pelajari ya. Dari 4 soal mungkin nanti 2 soal itu nanti ada 20 kisi-kisi soal. Jadi kalian nanti mempersiapkan diri lah. Ya, tapi kalau misalnya nanti dia ketemu 2 kali pun belum ada jadwal ujian, berarti kita kan masih ada waktu untuk bisa diskusi ya seperti itu. Ya. Oke, ini maksud saya menyampaikan ini supaya kalian dapat ilmunya, tapi dengan kondisi sekarang ini ya kalian mempersiapkan diri lah ya seperti itu. Oke, jadi ini saya mau balik tadi ke sini biar yang ini dapat dulu ya. Ini ya. Belum dibagi nih ya. Sorry. Ya, jadi kita akan membahas ini tadi ya terkait dengan cepat aja biar kalian dapat tadi. Ini sebetulnya ini saya itu S2 nih, masuk S2 ya. Dan yang ini saya enggak apa ya. Ini kemarin udah saya aja untuk masuk S2 bukan yang ini. Mana nih? Nah, ini tadi yang ini maksud saya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalian bisa bayangkan ya ini ada apa namanya ya hal-hal yang tadi saya bilang tadi itu kita udah bicara masalah fundamental mass transfer dulu sebetulnya ya, baru kita depend model-model persamaannya. Ini saya lupa kemarin, tapi saya harusnya ini harus saya ajarkan dulu baru masuk ke model difusi, konveksi. Ini tadi ya ada yang molecular diffusion, convection mass transfer, dan ini ada reaksi juga, tapi udahlah yang sampai sini aja yang saya ajarkan. Oke, jadi ini ada fundamental mass transfernya ya. Jadi ini saya bagi-bagi biar kalian dapat. Yang tadi saya bilang itu ya, apa itu konduksi, apa itu difusi, dan apa itu konveksi ya. Nah, jadi dia membahas beberapa model persamaan yang sudah diketahui ini ya. Nah, ini mass balance ya, untuk control point tertentu ada in out dan generation dan accumulation seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya rumusnya kenapa 3? Karena ini tergantung variabelnya, tergantung dimensinya ya seperti itu. Jadi itulah ya ini kan hanya terkait dengan apa ya masing-masing, tapi dia sebetulnya secara general dia sederhana seperti ini, cuma dia terkait dengan masing-masing unitnya seperti ini ya, ada terhadap apa nama itu molekul ya, ada komponen molekulnya seperti itu ya. Jadi ini ada secara general, ini kalau dia dari molekul A yang ada reaksinya lah. Pokoknya tadi kan dari atas yang itu apa yang terkait dengan ini ya difusi ya, lalu yang terkait dengan difusi ini ya seperti ini ya. Jadi dia dan juga tadi yang ini terkait dengan mass convection ini ya, seperti ini ada perubahan konsentrasi apa ya fraksi-fraksi gitu ya, sehingga dia terjadi perpindahan. Nah, ini koefisiennya di cm per second ini saya bilang ya. Oke, jadi dia di situ gabungan dari itu ya. Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana yang terjadi ya seperti itu. Oke, ya konveksi konduksi difusi dan konveksi terjadi bersama-sama ya seperti itu. Jadi kalau dia model incompressible konstan ini ya ada gitu ya. Jadi kita udah pernah mempelajarinya ya untuk ini. Udah kita dapat ya bagaimana pengaruhnya kalau dia incompressible flow no reaction ya seperti ini. Kalau ada reaksi ya. Ini kan ada ya contohnya kita pernah bahas. Ini kalau nggak ada reaksi bagaimana seperti ini. Sebenarnya ini dulu harusnya kemarin. Ya baru yang kemarin tuh kan kalian pasti kok langsung apa gitu kan dianggap udah paham gitu. Harusnya ini dulu kemarin. Saya lupa gara-gara banyak kali yang mesti ngajar online ya kan. PRK lagi aduh ya kan, pengantar lagi ya. Jadi saya kebetulan salah nih saya. Malah pas waktu sebelumnya saya ngajar cuma satu ya, cuman biospiration. Ini sekarang ngajarnya
tujuh yang ngajar ya. Penom 2, pengantar bioproses 2, TRK 2, satu lagi pas S2 ya, pas S2. Jadi itulah seperti itu ya. Jadi ini oke, jadi ini ada tidak ada aliran seperti ya. Jadi kita langsung pakai hukum tidak ada aliran dan tidak ada reaction. Jadi hanya faktor difusivitas ya. Nah, coba diperhatikan. Jadi harusnya tadi ini kalian kuasai dulu. Ya baru kita pindah ke yang semalam itu ya. Jadi ini nggak apa-apa. Tadi ini saya share kok ini ya. Jadi ada hukum Laplace untuk steady state, no fluida, no reaction ini ya. Coba untuk steady state ya hanya dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi ya. Nah, cuman ya tergantung itu. Nah, apakah koordinatnya kemana gitu ya ini ya terkait koordinatnya. Jadi tergantung dimensinya arah kemana perubahan perpindahan konsentrasi itu ya. Ini untuk rektangular ya, untuk segi 4 kotak ya. Kalau ini untuk silindrikal, coba perhatikan ya, untuk silindrikal. Kalau ini untuk spherical koordinat ya, perhatikan ini ya. Jadi ada silindrikal, ada spherical, ada yang bulat kayak bola ya. Seperti itu ya, kayak Bang Robi, bukan. Bang Robi nggak ada kuliah sini ya, semalam yang kuliah. Bang Robi bulat kali ya. Oke, jadi ini ilmu dasar sekali yang harus kalian kuasai. Dia sebetulnya gini loh, tadi dia menyederhanakan ini, ya kan, agar dia bisa menerangkan yang ini tadi dengan mudah. Menyederhanakan yang atas tadi ini ya, agar dapat ini hanya steady state, tidak apa, hanya perbedaan konsentrasi, agar dia bisa menunjukkan model sederhana. Tapi kalau nanti misalnya ini terjadi dan ini reaksinya ini terhadap koefisien ini pasti akan lebih rumit ya. Ingat seperti itu. Karena ini dia hanya steady state katanya kan, no fluid flow, no reaction ya kan. Dengan prinsip Laplace occasion dia menunjukkan bagaimana faktor dimensinya ya. Ini terhadap rectangular, silindrical dan spherical. Jadi bisa kalian bayangkan bagaimana kalau dia itu terjadi juga ada apa itu konveksi ya dengan dimensi yang berbeda ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh. Ya, jadi contoh ini sebetulnya hanya apa nanti kalian pelajari ya, karena saya akan mengajarkan dasar-dasar difusi, karena sekali lagi masuk ke depan nanti saya udah mengajarkan yang konveksi tadi ya, yang bahan yang saya bilang. Oke, jadi ini dia contohnya bagaimana ya kita diminta untuk mendrive ya. Ya kan ada molekul ya, molar ya, ada molar yang namanya flux Na ya. Ini flux molar ya. Dikatakan secondary binary mixture, ada A dan B. Ya, dengan average velocity-nya V, dengan velocity and the concentration komponennya ya. I untuk masing-masing, ini kecepatan untuk masing-masing secara umum, ini konsentrasi secara umum ya. Respectively, here I sama dengan A or B, bisa A, bisa B-nya ya. What are the definition of the average velocity? Jadi kita tanda-tandanya bagaimana ya, and the molar flux of A ini ya. Oke, dengan adanya ini ya velocity ya, adanya alirannya tadi. Grab the molar flux ini ya, seperti ini. Nah, ini molar fluxnya untuk konveksinya ini ya. And explain the physical meaning of the two terms. Jadi masing-masing termnya mau dibahas terhadap yang ada di sini ya. Jadi sekarang what form do you use untuk menentukan ini ya dari proses perpindahannya ini ya, seperti ini. Jadi kan under what condition that the second term can be neglected. Nah, bagaimana kondisi kita bisa mengabaikan nanti salah satu kondisi daripada CN atau CNB. Jadi ini ada molar average-nya ya, seperti itu. Coba konsentrasi seluruhnya kan kita nggak tahu, hanya secara general aja. Jadi kita gunakan aja rumus yang biasa ya, yang umum. Seperti ini ya, ada ini, nah ini. Jadi kita gunakan aja ya bagaimana perubahan konsentrasi terhadap ini ya, flux relatif molar average untuk velocity dari si JA tadi ya, dari fluxnya tadi itu, oke. Nah, ini konsentrasi dikali kecepatannya ya. Lalu kita masukkan, jadi kita generalisasi, kita samakan ya, kita anggap ln atau difusivitasnya ya, coba kalian ini ya kan, cara dikalikan kita ke sini dapat ini, lalu kita mau mendapatkan kecepatan dari rata-rata keseluruhannya ya kan? Dari rumus secara umum ya kan, konsentrasi
menyeluruh. Ini C ya, ini ini konsentrasi masing-masing ya, jadi kita bisa memasukkannya aja ya, bahwa ada si A dan ada si B ya, jadi kita lakukan seperti ini, oke? Nah, jadi dia mempunyai kecepatan untuk yang kita peroleh dari si A dan kita peroleh dari si B ya, seperti itu. Baru kita masukkan ke persamaan di atas tadi ya, yang ini tadi yang ini ya, si CA ini ya. Nah, ini terhadap P-nya ya, jadi dapatlah model persamaan seperti ini, oke? Masih hidup semua nih kan? Itulah saya kadang-kadang ya, ngejar fenomena ini membawa mahasiswa masuk setengah neraka ya kan. Orang muka kuliah pun seram semua kuliah. Ini untung lah nggak ada yang muncul ini ya. Asal saya ngajar fenom atau apa, TRK juga kayak gitu, mukanya seram semuanya. Habis gimana lah mengajarkan logika matematika. Tapi saya menerangkan ini sama kalian, ini adalah tanggung jawab saya ya. Jadi perhatikan ini coba. Ya, jadi sampai kita mendapatkan tadi untuk performance daripada si CA VA ini ya, dapatlah ini ya. Nah, lalu kita tentukan ya. Jadi dikatakan bahwa ya, bagaimana kalau molar flux A itu relatif terhadap NA ya. Jadi dia relatif untuk si NA saja, kalau si CB relatif untuk si NB aja. Jadi kita sederhanakan ya. Ini kita gantikan. Ya, jadi kita dapatlah model persamaan ini, kita gantikannya. NA sama dengan DA, YA, NA, NB. Ya, inilah hukum fix. Sebenarnya dia mau menentukan model persamaan hukum fix, dia akan tahu bagaimana. Jadi kalau nanti ada kisi-kisi, coba turunkan model persamaan hukum fix terhadap interaksi antara dalam perpindahan massa antara A dan B. Ya, seperti dari gambar yang dari tadi ini ya, kondisi yang itu ini. Ya, oke, turunkanlah sampai dapat ini ya. Nah, sampai dapat ini. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah faktor difusivitasnya, dan ini adalah faktor apa? Faktor konveksi, aliran konveksinya ya. Ya, ini disebut seperti ini ya. Jadi itulah dia salah satu teknik yang digunakan untuk apa? Menurunkan dan mengusulkan misalnya. Kalian tengok dulu itu. Ya, tengok ini dulu. Dapat nggak tadi idenya dari dia? Supaya kalian dapat nanti ininya ya. Coba perhatikan itu dulu tadi bagaimana dari penentuan ini tadi ya, sehingga dia dari CAVA dapat P-nya tadi dimasukkan ini seperti ini, lalu diidentifikasi berdasarkan molarnya ya, baru digunakan secara general bentuknya seperti hukum fix first law-nya ini ya, hukum pertama fix. Nanti ada second law fix juga ya, jadi seperti itu. Ini juga untuk bentuk dari masing-masing. Tapi sebenarnya ini adalah apa? Ini adalah molar flux relation untuk ininya, si CA ini ya, untuk difusivitas, dan ini adalah untuk apa? Untuk konveksinya. Oke, seperti itu. Coba perhatikan dulu ya. Saya tadi bawa naik sepeda, jadi masih berkeringat. Tadi saya pulang langsung minum Milo ya, Milo. Jadi saya sebentar ambil air putih dulu. 1 menit aja, 2 menit. Air putih dulu biar saya minum dulu tadi. Ya, dari saya memang kalau saya saya kan belum divaksin ya, saya gara-gara kemarin terlalu stres ya, banyak yang mau dikerjain, lalu nulis paper, dan jadi saya selalu menjaga kalau saya olahraga gitu, saya tiap hari olahraga biar berkeringat, tiap hari kena matahari,
Kalau agak hitam juga nggak apa-apa lah ya, yang penting sehat ya. Dan juga saya kalau apa gitu ya, saya selalu menyedot ini, saya sedot. Jadi dia apa namanya? Kalau saya kemana-mana gitu ya, saya kasih apa namanya? Dia minyak angin lah pokoknya, minyak angin ya. Saya sedot gitu, jadi saya enggak ini ya, enggak apa namanya? Enggak merelakan sesuatu masuk ke hidung saya. Karena kalau dia masuk ke hidung, dia itu bisa apa namanya? Berkembang lalu akan merusak sistem apa kita ya, sistem metabolisme kita apa segala macam. Sekarang yang terakhir katanya apa itu yang baru ini sekarang ya, yang baru ini sekarang katanya udah lebih ngeri lagi ya, 2 hari langsung bisa meninggal ya. Itulah coba kalian bayangkan, 2 hari dia menyerang kita, ya kita bisa langsung meninggal gitu. Jadi seperti itu ya. Ini ya. Jadi maksud saya apa ya, kebetulan saya memang ini orang apa namanya itu ya, banyak beraktivitas sosial ya, itulah kadang-kadang ya. Jadi kalian tahu di sini kepala apa sebagai apa namanya kepala lab ya di komplek ini ya, di komplek tempat saya tinggal. Ya saya juga sebagai ketua komplek ya. Sebelumnya saya nggak mau karena sibuk kali ya, tapi itulah. Jadi ada 165 keluarga di sini ya, 165 rumah ya. Saya ketuanya aja, bayangkan tuh kadang-kadang hidup seperti itu. Sebenarnya saya ya dari dulu sih ada jiwa-jiwa premannya juga ya, orang memang dari dulu tinggal di dekat asrama Brigip ya kan. Asrama Brigip itu kan tempat apa namanya, tempat apa namanya, tentara-tentara ya. Jadi udah biasa lihat tentara gitu ya. Nah, akhirnya jadi kayak gitulah, jadi ada banyak ya. Saya tegas ya, kemarin ada apa namanya, sekarang kan ada banyak kali kelompok-kelompok bersatu entah apalah ini itu ya, masuk ke komplek. Saya usir terus, saya bilang saya sebagai ketua komplek tidak boleh melakukan aktivitas apapun kalau tidak melapor, saya bilang. Sampai apa namanya itu, Kapolsek datang, lurah datang, apa datang semua gitu ya. Jadi harus tegas gitu ya. Karena ini sekarang lagi musim-musim kayak gini, ngumpul-ngumpul, nanti kena COVID apa segala macam, kita juga yang disalahkan ya kan, jadi seperti itu. Jadi kalian juga harus jaga kesehatan lah. Maka saya tadi tunjukkan saya pakai apa namanya itu hot pemanas itu supaya kalian bisa ngebayangkan ya. Oke, jadi ini bahannya ini akan saya kasih ya. Ya ini akan saya kasih. Ya kan Usnul ini belum ya. Jadi ini semuanya sangat dasar ya. Jadi iya belum Pak. How to get the fixed law ini ya, semua itu diterangkan di sini. Jadi itulah harusnya tadi ini dulu yang diajarkan ya, itulah karena memang banyak kali yang mau diajar ya, jadi kelupaan ya. Langsung masuk ke aplikasi ke mass transfer chapter 3, harusnya chapter 1 and chapter 2 dulu ini seperti ini. Oke lah. Dari itu saya akan berpindah ke bahan ini ya, tadi yang tapi ini saya terangkan juga sama kalian, itu saya bagi dan ini saya akan terangkan sama kalian, tapi nggak semua ya, karena memang apa itu namanya, bukan semua yang untuk diajarkan di S1 ya. Jadi ini kita bicara masalah molekul mass transfer. Tujuannya tadi itu adalah chapter 1 tadi kan, chapter 2 tadi menerangkan bagaimana rumus-rumus yang digunakan ya.
untuk fixed flow apa yang ada reaksinya, konveksi dan difusi. Lalu yang kemarin saya udah ngajarkan mass transfer ya untuk chapter 3. Masih ingat ya? Yang mass transfer yang untuk chapter 3 kemarin kan udah saya share ya. Jadi sekarang kita mau masuk ke chapter 4 ya. Chapter 4 seperti ini. Jadi ini dia juga terkait dengan itu, kita mau bicara masalah faktor difusivitas ya. Ada beberapa contoh di sini. Nanti tapi nggak semua saya ajarkan, tapi maksud saya tanggung jawab saya untuk menerangkan ini ya kepada kalian. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 12 ya? Sampai jam berapa? Nul? Iya, jam 12.30 lah, Pak. Sampai berapa? Jam 12.30. Sampai jam 12.30 ya? Masih ada. Jadi berarti 2 jam setengah berarti ya? Iya, Pak, 3 SKS kita, Pak. 2 jam setengah ya? Oke, jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya itu, pendekatan daripada apa namanya, dari ini ya, molekul mass transfer ini adalah terkait dengan tadi itu ya, bagaimana dia sejenis partikel kah, ataukah dia mempunyai muatan kah, atau ukurannya molekular kah, ya, seperti itu. Jadi ini adalah ilmu dasar kalian untuk memahami bagaimana perpindahan itu, lalu nanti ini bisa diaplikasikan di lab. Ya. Terserah kalian mau seperti yang pernah saya terangkan ya, kalau murid-murid saya sederhana aja penelitiannya ya, ambil apa tuh, apa namanya, air Babura, sungai Babura ya. Saya tiap hari bukan sekarang naik sepeda saya lihat sungai Babura ya, saya perhatikan itu kekeruhannya beragam. Pagi kadang-kadang kayak tadi itu ya sangat keruh tadi ya. Tadi saya lewat dari itu. Nanti kalau agak siang agak beda. Nah, tapi bagaimana pengaruh kekeruhannya, apa yang segala macam itu jadi bahan yang bisa diukur ya untuk laju sedimentasinya. Cuman kita belum ada namanya alat jetasizer ya, karena kalau ada alat jetasizer itu kita bisa apa namanya, mengukur berapa ukuran partikel, range ukuran partikel yang ada di sampel air itu. Gitu. Nah, saya udah usulkan kemarin supaya dapat jetasizer, tapi memang bukan untuk kita sih, itu untuk lab farmasi sebetulnya ya. Karena waktu itu saya kan, waktu di Taiwan saya belajar biosurfaktan itu kan bagian dari biosurfaktan itu kan bagian daripada teknologi untuk apa namanya, remediasi secara aman gitu ya, aman secara untuk kesehatan, aman untuk segala-galanya. Jadi segala yang terkait dengan lingkungan gitu. Jadi waktu itu harusnya ada alat jetasizer. Jadi ketika saya misalnya, contohnya misalnya ya, ada pasir atau apa namanya, abu gitu, saya larutkan, ya kan? Saya larutkan gitu ya, saya kocok, baru saya tuangkan ke tempat pemeriksanya, lalu saya ukur pakai jetasizer. Nanti dapat range-nya. Yang partikel ukuran sekian mes sampai sekian mes segini, yang sekian mes sampai sekian mes segini persen. Ada nanti dia kayak apa namanya itu, ada peak-nya ya, ada peak-nya gitu lah. Seperti cuman itulah, ya. Nggak mahal sih harganya, cuma sekitar yang kemarin itu sekitar 150 juta lah ya harganya, nggak terlalu mahal sih itu ya. Kan USU ini kan harusnya kaya ya, karena mahasiswanya aja ratusan ya kan, per angkatan ya. Kalian angkatan 2000 kurasa angkatan 19 ini ada berapa? Angkatan 19 ada berapa orang loh? Satu angkatan ada 100. Hah? 100 berapa? Hah? Satu angkatan 160 orang ada. 160 kan, coba bayangkan 160. Jadi sebenarnya kalau untuk beli alat jetasizer itu ya, sebetulnya itu sangat layak sekali lah gitu ya. Bayangkan aja coba kalau kalian bisa menggunakan hal itu, seperti yang waktu saya di Taiwan dulu ya kan rata-rata itu mahasiswa S1 itu kan tamat 3 tahun 8 bulan sampai dia 4 tahun setengah paling lama, 3 tahun 8 bulan. Kenapa? Karena penelitian seperti itu. Itu saya bilang, karena ada alat jetasizer itu, lagi alat surface tension meter namanya. Nah, bisa kalian lihat itu, kalau kalian lihat di Facebook saya yang ada saya nunjukin makanan-makanan itu, ada nanti alat namanya surface tension meter. Tahu nggak kalian coba? Cuma disuruh aja buat proposal, menghitung misalnya
tambahkan ini, misalnya si husnul tambahkan ke air itu, ambil sejenis kayak kapur gitu ya, kapur tambahkan si husnul 100 apa namanya, variasikan sekian miligram, lalu diaduk dengan kecepatan sekian, baru diukur pakai jetasizer itu, ya, sedimentasinya. Udah kan 2 minggu siap kalau kayak gitu penelitiannya, enggak? Lalu nanti si Ilham misalnya dia apa namanya, tepung yang lain ya, entah tepung apalah gitu ya, entah tepung jagung, tepung ini itulah, lalu diukur lah, dipakai alat jetasizer itu, gitu ya. Lah, seminggu selesai, tapi masih datanya dapat terukur gitu ya, secara dianalisis terukur. Mari kita bisa melihat laju sedimentasinya itu apa. Ini misalnya dibandingkan lah tadi si husnul dengan ini, dari characteristic of sample from the apa, on the kinetic sedimentation kinetics, kan based on the size atau jetasizer namanya, ukuran gitu. Udah dapat sekian data kan, si husnul sama si Imanul atau si Ilham ini kan begitu kan, udah dapat datanya. Jadi sebetulnya kalau penelitiannya seperti itu ya, kalau kita tidak ada alatnya ya mudah, kayak surface tension itu kan, tegangan permukaan air kan 72,8. Lalu kalau kamu tambahkan misalnya sabun lokal, dari mana beli, tambahkan 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, sampai dia nggak berubah lagi nanti muatannya, udah jadi. Bikinlah situ nanti kan apa namanya itu, lokal surfactant ya, sabun lokal ya kan, lokal surfactant ability in decrease the surface air, water surface ya kan, jadi menurunkan tekanan air. Nah, misalnya si apanya itu ada lagi misalnya yang pakai rinso, ada yang pakai ini, ya itu ada sih. Saya menerangkan ini bukan awal saya, biar kalian dapat bayang bahwa fenomena daripada difusi itu ya, sangat keren kalau ada alat tadi namanya jetasizer, alat pengukur ukuran partikel yang tadi terdifusi ya. Oke. Ini jadi seperti itu. Jadi ini adalah namanya steady state problems ini ya. Jadi perhatikan tuh ya. Tadi ini ada fluxnya ya, dengan homogeneous reaction, ada yang reaksinya secara homogen seperti ini. Kita bisa mengelompokkannya ya. Jadi ini sebenarnya dia mau membahas ini molecular transfer, karena ini terkait dengan ini kan rate determining the step ya. When the concentrating message transfer is in the membrane misalnya ya, thin film ya, porous media seperti ini ya, saya bilang tadi kan. Jadi bisa kalian bayangkan ketika dia diketahui berapa ukuran tadi pada partikelnya tadi yang pakai jetasizer tadi, jadi kita bisa membayangkan bagaimana dia terjadinya ukuran size-nya tadi, type-nya itu terhadap type of size-nya itu terhadap bagaimana dia melewati membran, bagaimana dia dalam bentuk thin filmnya, bagaimana dia dalam porous media. Coba kalian bayangkan, ya kan? Jadi itu sebenarnya sangat sederhana. Kalau kalian misalnya tadi kita ada alat itu, bisa kita lakukan ya di langsung gitu ya. Nah, seperti itu. Jangan nggak usah semua lah. Kalau 160 sampai kali ya dibikinlah satu grup itu 6 orang ya, jadi 6. Jadi berapa grup ya? 6 per 20. Jadi 6 kali 2 6 kali 10 60. Ya, banyak juga ya, udah lebih 20 grup juga ya. Maksudnya ya kalau alatnya dipakai terus ya coba rusak juga gitu. Ya, jadi atau 10 lah ya, 10 ya kan, 16 kali apa ya, tapi yang lain satu membuat sampelnya, satu mengukur, satu ngambil data gitu ya. Dilakukan seperti itu. Ya, jadi ini ya, jadi dikatakan ini ada namanya, kita mau mengabaikan dulu namanya konvektifnya, kita abaikan, alirannya kita abaikan. Ya. Jadi dia hanya terkait dengan maksudnya kan ada pengaruh. Jadi ini bisa juga nanti ada di stirring ya, diaduk atau dipompa gitu ya, atau natural convection resulting itu diabaikan. Ya kan ada di density variation in gravitational field ya.
Jadi dikatakan ini kan, however, walau bagaimana kan convection juga bisa terjadi ya pada saat difusi itu karena ada difusi ya, jadi terjadinya juga aliran ya, konveksi karena adanya difusi juga seperti itu. Jadi ini bersifat isotermal ya, constant physical properties ya kan, dia dirancang seperti itu ya dalam yang kita pelajari ini. Dan dikatakan equation continue for the is component is applied ya, the momentum equation ini ya, equation seperti itu. Jadi bisa kalian bayangkan bagaimana apa itu namanya poin-poin yang penting ditanamkan di sini ya, agar kita bisa memahami dulu sebelum kita turun ke bawah. Jadi tadi seperti itulah kan, bahwa ini ya tadi kan ada null convection resulting, ada bagaimana pengaruh pengadukan dan pengaruh apa tadi? Pengaruh ini apa? Steering dan pumping gitu ya, di pompa ya seperti itu. Jadi itu kayak dengan itu ya. Jadi ini dia kita mau membahas seperti ini. Jadi ini ada contohnya ya, bagaimana hubungan adanya reaksi yang homogen yang tadi molnya ya, molarnya ya, seperti molar. Jadi ini ada, kalau dia dibagikan dengan apa namanya itu dibagi luasan itu apa? Bagus. Jadi dibagi luasan, jadi ini model persamaannya ya seperti itu ya, pada kondisi range tertentu. Jadi kita bisa bayangkan flux ya, flux maksud saya. Ini flux ya, jadi kita bisa bayangkan di mana hubungan tadi itu ya antara ini dengan apa itu seperti ini jadinya ya, Na ya, seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat masing-masing ya, untuk ini kalau berbasis molar, ini berbasis fluxnya ya, baik dia faktor difusivitas. Difusivitasnya ini kan faktor difusivitas yang D sama dengan yang terkait dengan koefisien difusivitas ya, sedangkan ini perbandingan konsentrasi ya, seperti ini. Oke, nah, jadi ini ada contohnya, ada dimension evaporation ya, one dimensional evaporation ya, seperti ini. Coba kalian perhatikan itu dulu, gambar-gambarnya coba perhatikan, ada gas stream AB ya, baru di sini ada terjadi penguapan ya, ada jarak antara dia berinteraksi, ada L ya, sesuai dengan function dari pada posisi arah Z ya, tapi dia sepanjang L. Nah, ini ada konsentrasi ya, ada awalnya XA CA0, ini kan dia XAL karena dia sampai di L ini ya. Angkat awalnya dia CA dan CA0. Coba kalian perhatikan dulu. Ini evaporation A in the large phase reservoir ya. Perhatikan. Oke. Ya, jadi kita bayangkan itu ada apa? Ada yang berpindah ya. Ada molekul yang berpindah, si A ini berpindah dari posisinya di CA0 menuju ke CAL ya, pada posisi L. Bagaimana terjadinya? Tapi di sini ada aliran gas CB ya, seperti itu. Jadi ini ada diasumsikan steady state ya, properties secara physical propertiesnya tidak berubah ya, ini adalah rho-nya konstan ya, for liquid atau di solid apa aja lah, pokoknya dia C konstan for the gas at the constant P dan T, tekanan dan temperatur yang konstan. Ini adalah campuran bersifat binary dan tidak ada reaksi ya. Jadi langsung rumusnya ini tadi, R-nya sama dengan 0, oke? Jadi dia langsung masuk ke model persamaan ini ya. Seperti ini adalah apa namanya, model persamaan
berbasis kepada si A tadi ya, Pak nih. Ya ini pada NAZ untuk kontan ya, apanya molar yang berbeda itu nggak berubah-ubah, segitu aja terus yang teruap tadi ya, terevaporasi tadi. Oke, lalu ini dia perhatikan, ya, dia dikelompokkan bagaimana model perubahan terhadap posisi Z, NAZ dan NBZ sama dengan 0 ya terhadap posisinya tadi ya. Ini ya, yang ini tadi di sini dia bergerak ke sini lalu dia berinteraksi di sini ya, di gas ini ya. Nah, ini masih satu dimensi aja ya, seperti itu. Bayangkan ya, sudah itu dia apa namanya, kita sederhanakan ya, ini kita masukkan, kita pindahkan ya, ini NA, ini dia Z-nya ya, kita pindahkan. Ya kita apa itu namanya? Kita pindahkan untuk mendapatkan sini ini NAZ-nya ya, kita apa itu namanya? Jadi kita pindahkan ke sini ya. Lalu kita menentukan nilai NAZ saja ya, seperti itu. Lalu kalau kita perhatikan ini, coba perhatikan ya, ini ya, ada fraksinya XA ya kan, terhadap perbandingan jumlah dari seluruh komponen tadi ya, terhadap faktor apa? Faktor difusivitas ya. Ini fraksinya difusivitas. Ini kan rumus umum yang sudah kita bahas dari sejak kemarin ya. Lalu kita memasukkan ke model persamaannya itu ya, untuk ini coba perhatikan ya, ini DC dibalikkan, dipindahkan ke sana ya, ini disatuin, NA-nya dipindahin ke sini dulu ya, berarti dapat X NA dikurang NAZ yang ini ya, baru ininya dipindahin ke sini jadi positif ya, baru ini di DZ-nya dinaikkan ya, seperti ini ya kan, ini DZ ke atas, ini ke bawah ya, jadi dia apa namanya, dapatlah model persamaan seperti ini ya, baru kita integrasikan seperti ini ya, karena ini nih apa namanya, model integrasi yang biasa aja ya, seperti X ini pasti ln hasilnya, berarti eksponensial ya, model eksponensial. Jadi semuanya yang terkait dengan X diintegrasikan terhadap komponen X dan si Z terhadap komponen si Z, jadi seperti itu. Bisa kalian bayangkan, ini kan si OD masih integrasi satu ya, terhadap si, di sini terhadap si A, sini terhadap si Z ya, nah, jadi seperti itu. Jadi dia apa namanya, seper, ini kan seper, jadi dia langsung ini K1 eksponensial daripada ya posisi masing-masing si Z dimasukkan ya, integrasi dari NAZ dengan NABZ ya, itu. Oke, nah, kita bisa menggabung dua persamaan ini ya, dari ini kita masukkanlah ya untuk si ini ya, coba kita perhatikan ini ya, bagaimana kita menggantikan posisinya itu ya, untuk menyederhanakan ini supaya dia bisa juga apa namanya, disederhanakannya ini, coba ini dengan ini ya. Oke. Jadi dia apa namanya, mendapatkan model yang sama ya, seperti itu. Jadi ini dia digabung, lalu kita keluarkan XA-nya, ini dipindahin ke bawah ya, lalu kita bisa mendapatkan model seperti ini. Ini adalah bentuk standar ya, ini adalah standar. Jadi bayangkan aja ya, untuk satu dimensi loh ini ya, makanya saya bilang tadi saya mengajarkan di satu dimensi ya kepada kalian, supaya kalau ini aja kalian nggak dapat, bagaimana kita mau mengembangkan dengan dimensi-dimensi lain, dari seperti itu. Makanya saya apa namanya, tegaskan gitu ya, untuk kalian concern terhadap dimensi yang sedang kita bahas ini ya. Ya, jadi ini tidak sulit sebetulnya, tapi bagaimana logika fenomena ini ya, itu yang menjadi persoalan. Bagaimana kita memastikan, oh di sini stagnan, oh di sini begini, di sini begitu ya, baru kita bisa apa namanya, bisa mengambil model persamaan yang mana ya, seperti itu. Oke, jadi ini dia bentuknya ya, seperti itu tadi.
Ya, jadi kita masukkan tadi itu ya, kita mendapatkan model seperti ini. Baru kita mau melihat kondisinya sesuai dengan posisinya, Z0, ZL ya. Nah, ini dia. Berarti bagaimana dengan fraksi daripada si A ini ya, di sini pada posisi Z0 sama dengan ZL. Nah, itulah jadi kondisi batas yang mau kita masukkan untuk menyederhanakan. Jadi fraksi si 0, si XA0 dan XAL untuk setelah dia sampai di L ya. Nah, ini XA0-nya. Kita apa namanya? Kita masukkan boundary condition ya untuk penentuan daripada masing-masing ini. Coba perhatikan ya, kalau kita masukkan coba Z-nya sama dengan 0 ya. Untuk masing-masing posisi ini coba ya, perhatikan ini. Kita keluarkan dulu kan untuk mendapatkan masing-masing hubungan dari pendekatannya itu ya. Bagaimana awalnya coba? Ini kan masih ada ini kan tadi kan apa namanya itu apa namanya? Diintegrasikan tadi ya, diintegrasikan sehingga dia terkait ada konstanta yang kita peroleh. Dari ini juga kan setelah diintegrasikan sekali ini kan terhadap ini kita dapat K1 ya. Nah, setelah kita ini integrasikan yang kita combine lalu kita integrasikan ya. Ini kan di-combine ini. Integrasikan dapat K2. Jadi dia mempunyai dua konstanta yang mau diidentifikasi. Sekarang kalau si Z-nya sama dengan 0 coba bayangkan. Ya. NB sama dengan 0. Ya kan ini pasti kan 0 ini. Kalau dia Z-nya sama dengan 0. Ya. Adanya yang ada cuma si XA ya kan. Kalau misalnya ini kita mau menyederhanakan untuk penentuan K1-nya gitu ya. Nah, seperti inilah ya. Nah, coba seperti ini K1 K2 ini coba. Jadi seperti itu. Jadi ini kan kalian masukkan untuk pendekatan terhadap boundary yang ada di sini sehingga nanti si K1 dan K2 ini dapat ya. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan model persamaan secara menyeluruh daripada fraksi daripada si A itu ya dari sini. Coba perhatikan. Seru nggak ini ya? Jadi ketika dia apa tadi ini ya, coba perhatikan ini. Nah, ini coba ya. Untuk penentuan K1. K1 dulu ya, K1. Berarti ini kan ketika K1 kan K2 masih sama dengan 0 ya. Nah, jadi K1 itu coba perhatikan. XA-nya sama dengan XAL. Untuk apanya ya? Ini yang ini ya. Ini coba ini XA diganti jadi XAL yang ini loh ini. Ya, ini ingat perhatikan ini ya. Nah, jadi dia masukkan ke situ ya. Oke, sehingga kita bisa menentukannya. Ini aja sudah satu kesatuan untuk dibagikan ke sini untuk apa? Untuk mendapatkan apa namanya itu kondisi awal dari K1-nya ini dapat. Perhatikan ya. Ini ya. Jadi dia memang terjadi apa namanya perubahan yang terjadi itu ini dia ya, XAL dikurang XA0 ya, menggantikan ini. Perhatikan ini ya. Ya kan? Dapat ya. Jadi nanti supaya jangan salah ya. Jadi supaya kita bisa melihat jadi dia apa namanya? Ini dipindahkan ke sini, ini kalikan ke sini ya ini. Ini tadi kan sama dengan 0 K2 belum ada kan, belum diintegrasikan. Di sini misalnya ya. Baru ini dipindahkan ke bawah, dapatlah ini. Baru karena dia sama-sama mempunyai faktor eksponensial dia dikurang 1. Seperti itu. Ini oke, nanti kalian coba lagi ya. Ini kan saya menerangkannya secara mudah aja ya. Coba balikannya. Lalu ini masukkan jika K1 ini masukkan ke sini. Lalu dipindahkan lagi untuk kondisi yang sama untuk mendapat K2 ya. Baru dapat K1 K2-nya baru dimasukkan secara umum seperti itu. Nanti coba nanti ya. Coba ini ya. Ini tadi yang ketika XA L, ini XAL dikurang XA0 dimasukkan ke sini, oke? Ya, lalu
Untuk dapat K1 ini ya, ini dipindahkan, eksponensialnya di bawah, ini kan eksponensial di bawah, seperti itu ya untuk apa namanya itu istilahnya pendekatannya ya, untuk pendekatannya seperti itu. Jadi kita bisa mendapat K1, K2, lalu kita combine di sini. Ya, jadi apa namanya itu istilahnya terjadilah perubahan fraksi ya, fraction apa namanya itu concentration of XI itu ketika dia berpindah dari si Z0 sama dengan ZL tadi itu di sini ya, gabung menjadi seperti ini. Coba kalian bayangkan ya, berapa komponen yang harus kita perhitungkan. Coba ini ada XA0, NAZ, NBZ ya. Ini coba NAZ, NBZ ya kan, dikali Z posisi ya, Z ini posisi kan per CD dibagi dengan eksponensial NAZ, ZL, CD dikurang 1. Coba bayangkan. Ketika kalian menggabung ke sini aja ya, untuk menjadi seperti ini aja, ya paling enggak 3 halaman lah ya, tulis satu-satu gitu kan, baru dapat ya kan, baru dapat. Baru kita gabung lah yang kita temukan terhadap ya terhadap si XI ini ya, terhadap model persamaan ini kita masukkan ke persamaan 1 ya. Jadi dia mendapat NAJ sama dengan ini, yang ini tadi ya kita masukkan untuk XA, lalu ini kita integrasikan. Tapi sebetulnya dia mau menerangkan begitulah sebetulnya pengaruh setiap variabel ini masih satu dimensi loh ya, variabel terhadap aliran yang terjadi ya secara general. Ketika apa adanya si A berpindah ke aliran gas si B, gitu ya. Jadi evaporasi terjadi lalu dia terjadi. Sebenarnya ini kalau tadi di papan tulis bisa kita satu-satu kita apakan, cuman ya ginilah ya, nggak apa-apa lah. Tapi intinya biar kalian paham ya, begitulah kondisinya ya. Oke, jadi ini ada yang contoh yang kedua ya. Jadi intinya gini loh, ini saya beberapa kasih ini kan supaya kalian dapat logikanya ya, logikanya bahwa apa-apa aja variabel yang mempengaruhi sehingga kita harus memperhitungkannya ya, seperti itu. Oke, coba perhatikan lagi ini ya. Untuk division through stagnant medium, unimolar diffusion ya. Coba ini ada yang aliran gas ya, seperti itu ya. Jadi dia kalau dia terintegrasi tadi kan penguapan. Jadi di sini ada gas B juga, tapi dia tidak saling berinteraksi gitu ya. Jadi seperti itu, dia saling ada bersama-sama gitu. Bagaimana pengaruhnya itu juga harus kalian pertimbangkan. Tapi ini semua sebenarnya ilmu dasar ya. Kenapa? Karena memang apa itu namanya? Untuk mendapatkan logika dari perubahan yang terjadi ya. Ini kan berbasis kepada adanya uap, air berinteraksi dengan gas gitu ya. Tadi dia sama sekali stagnan. Tapi ini sekarang dia lebih apalagi. Ya, ini kan kemarin juga ada yang seperti ini yang saya tunjukkan di pertemuan kita yang sebelumnya, kan ada yang saya tunjukkan seperti ini ya. Cuman di sana itu kemarin dia disederhanakannya ya. Di sini dia sangat detail. Jadi mengapa saya katakan ini bagian yang perlu saya terangkan supaya kalian kebayang bahwa memang itu adalah apa namanya persamaan yang sangat detail untuk kondisi yang padahal ini evaporasi aja ya, dia tidak hanya berinteraksi di sini gitu. XAL, CAL terhadap B. Nah, ini bagaimana kalau dia berinteraksi nanti di sini bersama-sama, ya berinteraksi sama, tapi dia insoluble, tapi dia sudah ada gitu. Coba ya seperti ini. Jadi ini ada contoh yang lain, ya. Oke. Apa namanya itu? Apa namanya? Perpindahan yang terkait dengan molekular ya, lebih kompleks ya sedikit. Oke lah, sebelum kita lihat ini, saya mau ambil foto kalian dulu, ya. Ya, kok tinggal sedikit orang ini? Mana nih? Kok tinggal 32 orang? Pada ini semua ya? Melarikan diri?
tinggal 32, udahlah nggak apa-apa ya, terserah ya, nggak masalah sama saya. Cuman nanti jangan sampai nggak dapat ilmunya, itu aja sih. Oke, ini ada Nur Azizah, ada Husnul, ada Immanuel, ada Alicia, Karisma, Josuha, ada Dwi, Astuti, satu orang, Dwi dan Astuti satu orang ya. Muhammad, ini cuma Muhammad aja yang namanya. Yeni Rahma, Salsabila, Raisa, Ibnu, Risma, Andre, Avania, Devin, Syahrah, Sylvia, Serina, Suci, Marnae, Elisa, Joshua, dan Irmauli. Oke ya, 1, 2, 3 saya screenshot ya. Sekali lagi, ya. 1, 2 mantau ini ya. Oke, saya pindah ke kedua. Ini ada si Karisma, masih ada situ, Isabella, Salsabila kok Isabella ya. Kan kalau Isabella itu kan lagu itu ya, lagu orang Malaysia itu kan, Isabella adalah ya. Raisya, ya. Salsabila, Raisa, Ibnu, Alfi, Rima, Andre, ya Evania lagi. Devin, karena mungkin cuma 34 orang ya. Sherina, Sylvia, Syari, Suci, Eliska. Loh ini kok bisa tambah 4 lagi? Mana ini? Apa yang lain belum muncul ya? Nanti bilang ya kalau udah muncul semua juga. Di Suci, Sherina tadi udah, Sylvie, Syarah, Devin, Avania tadi udah, tadi Muhammad, Immanuel, Joshua, Eliska, Suci, Muhammad, Wafi, Jimmy, Richard, Jessica, Marnae, Aisyah, ini connecting siapa nih? Irfan, Maulisa, dan Peterson ya. 1, 2, 3 ya, sama ambil. Karena saya harus buat laporan setiap hari setiap mengajar ke jurusan ya. Karena sekarang sistemnya online. Jadi absennya ya dari sini, ini kalian inilah absennya. Tunjukkan muka kalian nanti, ini ya yang hadir gitu. Oke. Ini saya coba kalian ini dulu ya. Tadi ini apanya? Ini kan jadwalnya udah jam berapa ini saya? Jam 11.41. Kita kan masih ada setengah jam setelah jam 12 ya. Coba kita break dulu 5 menit ya. Saya bikin kopi dulu. 5 menit kita break. Nanti kita mulai lagi ya. Seperti itu. Oke ya. Ambil waktunya dulu ya. Ini harus kita selesaikan sampai halaman 10 ini ya. Habis itu nanti baru selesai. Kalian cuma sampai halaman 10 aja karena memang yang selanjutnya untuk level S2 ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian apa aja ya. Break dulu ya sebentar.
Ya, jadi itu kalian perhatikan tadi ya, bahwa di situ ada fenomena ya, fenomena yang terjadi dalam kondisi yang tadi awal itu mengenai ini stagnan, tapi ini sekarang dia berinteraksi. Ada, tapi basisnya tetap divisi ya, division ya, bukan yang lain. Jadi ada eksplorasi, ada divisi. Jadi coba perhatikan ini dari persamaan tadi itu yang 4, equation 4 tadi itu ya, yang 4 tadi ini, yang panjang ini ya, dan ini ya menjadi persamaan 5 ini ya. Itu kalau kita perhatikan bahan massa 4 dan 5 ini dia apa namanya itu digabung tadi ya, digabung X kira dimasukkan apa namanya ke penentuan daripada NAZ-nya ini ya, NAZ-nya ini ditentukan ya, sehingga kita bisa memasukkannya ke mana persamaan dari tadi, mana ini ya persamaannya saat ini, sehingga kita bisa mendapatkan ini. Jadi kalian bayangkan ya, sekarang kita bisa melihat setelah disederhanakan terhadap ini ya, pengaruh setiap sepanjang ini posisi. Jadi kan ini coba perhatikan ini ada L terhadap arah Z. Jadi dia adalah perbandingan antara posisi ya. Jadi fraksi yang untuk masing-masing si XA0 dan XAL itu ya, ini perhatikan itu terkait dengan apa namanya itu pengaruh daripada arah si Z untuk masing-masing. Jadi kalau nanti ketika Z sama dengan L ya posisinya sama, berarti kan sama dengan 1. Coba perhatikan ya. Kalau dia sama dengan 1, maka sebenarnya coba ingatkan Lucy Nur Aziza itu supaya jangan diapakannya ya. Jadi dia kalau ini misalnya kita bayangkan ya, kalau dia Z sama dengan 1 di posisi yang dia bersatu, sebetulnya dia apa? 1 dikurang XA dibagi dengan 1 dengan X0 sama dengan 1 dikurang XAL dibagi dengan 1 dengan XA0, ya kan, logikanya seperti itu kalau dia posisinya. Tapi kalau dia misalnya posisinya seperti tadi itu ya, si L-nya itu apa namanya berubah-ubah terhadap posisinya tadi ya, seperti ini, posisinya berubah-ubah terhadap arah si Z. Jadi dia akan mengalami perubahan juga terhadap kondisinya ini. Oke, jadi kita bisa melihat hubungan yang lebih sederhana ya dari masing-masing faktor yang mempengaruhi apa namanya hubungan antara ketika dia saling bercampur ya. Tadi kan dia stagnan, tidak ada posisi. Ini sekarang bisa bercampur gitu ya. Jadi tapi dia tidak terlarut seperti itu aja ya. Jadi ada fraksinya masing-masing. Inilah dia. Jadi bisa kalian bayangkan itu. Ini tadi rumus yang di atas tadi ya. Ini sebenarnya pendekatannya itu dia hanya mau menunjukkan bagaimana perubahan kecepatan itu terkait dengan perubahan yang terjadi ya antara flux dari si A dan si B sepanjang Z tadi ini ya per C. Tapi kenapa dia ada si B di sini? Karena dia bersatu. Sedangkan yang tadi yang ini belum bersatu, dia betul-betul terpisah ya sana gitu. Nah, itulah dia tahu ya. Jadi dia makanya jadi berbeda rumusnya. Seperti itu. Ya, jadi ini dia rumusnya seperti ini. Ya, dikatakan untuk model Taylor tadi yang ini tadi ya. Seperti ini untuk ya 1 dikurang XA itu sama dengan 1 ini ya dipindahkan ke sebelahnya untuk mendapatkan masing-masing fraksi daripada si A dan si B yang berinteraksi tadi itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia dikatakan kita berbasis ini ya kepada si perubahan seperti ini ya. Jadi kita mau melihat bagaimana tadi yang faktor si A saja ya, si fraksi A ini terhadap posisinya si Z dan L. Oke. Lalu dia dipengaruhi oleh adanya si B, sehingga ketika kita
menggunakan rumus ini, ya kita memperkirakan bahwa kondisi yang terjadi pada posisi ini adalah seperti ini, ya, seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang apa namanya itu apa namanya apa apa namanya terjadi interaksi ya di sini ya gitu, bukan yang tadi katakan, tapi tidak melarutkannya seperti itu. Jadi ini kita sederhanakan, coba jika 1 dikurang XA sama dengan 1 dikurang XA0 ya. Nah, ditambah dengan Z per L ya. Ini kan diturunkan dia ini seperti ini, diturunkan model itunya ya. Jadi dia akan melakukan pendekatan seperti itu untuk kondisi daripada si XA ini pada posisi sepanjang Z ini ya, arah Z terhadap posisi L. Coba kalau kita perhatikan bukan coba ya, 1 dikurang XA ya, berarti ada yang dianggap sudah satu kesatuan ya, yang ini tadi nah, dibagi 1 dikurang XA0, jadi dia ini apa? Jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, misalnya ini XA0-nya awalnya apa namanya itu yang di sini tadi ya, ini XA0-nya ini, coba bayangkan. Jadi dia apa namanya tadi ini ya, ini perbandingannya itu adalah ketika dia kan mau menunjukkan bagaimana hubungan antara itu ya, apa namanya perubahan yang terjadi sepanjang Z per L tadi itu ya terhadap konsentrasi si A dari awalnya ya, seperti itu. Jadi memang ini berubah dia ya, CXA itu terus berubah di sepanjang daripada posisi ini gitu. Nah, ini dia, makanya terjadilah dia perbandingan antara antara si XA dengan dikurang XAL sepanjang L ini ya terhadap kondisi yang terdapat di sepanjang posisi L ini ya, ini coba XA, XAL, XA0-nya semuanya ada di situ. Oke? Jadi seperti itu. Jadi inilah dia bentuk yang terjadi untuk terjadinya perpindahan secara molekular ya, division. Jadi rumusnya sebetulnya sama aja, itu juga ya. Tapi dia memang mau mengkaitkan bagaimana apa namanya perubahan yang terjadi untuk setiap kondisi yang ada itu ya, seperti itu. Inilah kalau kalian perhatikannya bagaimana apa namanya ini ya. Jadi dia apa itu namanya? Saling berinteraksi, beda dengan di atas tadi ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi dia bisa dikatakan seperti ini. Jadi dikatakan untuk bagaimana kalau dia terjadi pelarutan ya kan? Jadi terjadi pelarutan juga dia dipengaruhi oleh kondisi yang tadi itu, posisi Z per R-nya itu mempengaruhi. Ya, makanya ada faktor Z per R-nya ini terhadap posisinya tadi itu ya. Oke. Seperti itu. Jadi flux daripada perubahan CNA sepanjang Z itu adalah dipengaruhi oleh difusi dan panjangnya itu dan apa? Konsentrasinya pada apa? Pada perubahan di awal dan dikurangi yang di akhir. Nah, itulah dia performance daripada flux daripada molarnya ini ya, seperti itu. Oke, jadi ini kalau jadi di counter diffusion gimana ya, seperti ini. Jadi ini mesti saya menangani untuk diffusi ini harus kalian kuasai karena ini memang masih satu dimensi ya, lebih sederhana. Nanti yang lebih jauh di bawah lebih sulit, tapi saya pengen tadi cuma kalian dapat logikanya ya supaya bisa kebayangnya, namanya juga masih S1 ya, itulah. Jadi equivalent counter diffusion ya, or neglect convection caused by diffusion. Jadi hanya faktor daripada faktor difusi ya, diabaikan konveksi terhadap A dan si B. Inilah modelnya. Ini ada surface katalis seperti ini, coba bayangkan. Ada XA0 ya, A bereaksi menjadi si B, katalis sebagai faktornya. Ya, coba tadi NAZ ditambah NBZ itu sama dengan 0, artinya apa itu?
bahwa dia terjadi konversi dari si A menjadi si B. Si A negatif, si B positif sesuai dengan arahnya ya. Jadi kita dikatakan ini ya, perhatikan ini komponen semua, dia bereaksi ya, menghasilkan kondisi awal terhadap si A sepanjang si Z. Ya, jadi sepanjang si Z, maksudnya gini loh, si Z-nya itu kan arahnya ya berapa, tapi si L-nya kan tertentu. Misalnya kalau si Z-nya tadi misalnya 50, si L-nya masih 15 gitu ya. Jadi pengaruh antara si A0 dengan si XA itu ya, akan berbanding juga dengan perubahan yang terjadi pada si XA0 dikurang si XAL. Dalam logika kalian mana lebih besar? Si XA atau si XAL? Kalau di sini. Mana lebih besar? Mana tuh menurut logika kalian? Ya oke lah ya. Kalau balangannya saya tidak. Jadi ini membandingkan dari posisi tadi si Z tadi yang di atas tadi nih ya. Yang biar kalian gampang gambarnya. Ini antara si Z arahnya ke sana dan posisi L. Tapi sebenarnya dia agak berbeda karena di sini terjadi dia interaksi betul-betul bahwa si B itu adalah sebagai produk. Tadi kan dia hanya sebagai pendamping ya, baru beda bersama-sama tapi tidak saling bereaksi, tidak saling mempengaruhi. Ya, tapi di sini dia sekarang malah bereaksi ya di permukaan katalis untuk menghasilkan B. Seperti itu ya. Jadi itulah ini satu contoh yang sederhana untuk yang ada reaksi katalis ya. Jadi nanti ketika ada kisi-kisi ya untuk apa ini kalian pelajari lah ini ya. Jadi ini dapat nanti kondisinya seperti ini. Rumusnya itu juga loh ya. Jadi jangan apa ya. Jangan takut ya. Ini sebenarnya itu juga rumusnya. Kenapa? Sebetulnya CPL ini kan terhadap dengan praksi masing-masing ya, untuk konsentrasi terhadap praksi masing-masing. Jadi kalau dia untuk kondisinya sudah pada posisi L, dia mesti L. Tapi ketika dia posisinya sudah sama dengan si XA0 sama si XA, ya, dia sama dengan si Z gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dibagi sama si Z. Ya, seperti itu. Jadi menjadi satu kesatuan ya, modelnya seperti itu. Oke? Ya. Nah, jadi inilah koefisiennya tadi ini seperti ini ya. Jadi ada terjadi apa namanya perpindahan dengan koefisiennya itu sama dengan K ya, NaZ ini ya. Plasmalnya ini perbandingan XA dipanggil pada karena dia pada apa namanya itu flux daripada ZA ini kan sama dengan D dari perubahan konsentrasi kan ini kan yang ada faktor difusivitasnya D-nya itu ya seperti itu. Jadi dia seperti itu. Makanya dia mau menurunkan nanti terkait dengan faktor D yang tadi saya bilang itu ya. Ini D ini CL. Cuman K-nya itu coba perhatikan dipengaruhi oleh tadi apa perubahan yang mempengaruhinya ya, sehingga kita bisa melihat dari model seperti ini K-nya ini adalah faktor yang ini ya, yang apa namanya saling terjadinya difusi, kita mengumpulkan difusinya ini dan difusinya ini dan ini terkait dengan hubungan, coba perhatikan posisinya masing-masing ya, seperti itu. Jadi kalau dia menjadi satu kesatuan ya seperti inilah dia ya, terhadap apanya satu kesatuannya, jadi seperti itu. Oke, ini dia contoh apa ya, jadi apa namanya contoh model persamaan yang cukup kompleks ya, jadi seperti itu. Jadi ini ada yang lain lagi, ini beberapa ya, ini ada contoh yang ada terjadi reaksi ya, seperti itu. Saya sampai halaman 10 aja yang saya mengajar kalian supaya nanti jangan terlalu terjadi beban sekali. Saya tadi apa ya, perhatikan ini kalau dia ada bulk fraction, ada catalytic surface, coba ini ada heterogeneous reaction ya. Jadi dia reaksi ya, sehingga terjadinya reaksi. Jadi kalau ada reaksi, ya ada diffusi lalu ada reaksi ya. Dia coba perhatikan. Nanti besok kita belajari konveksi ya, konveksi ada difusi, ada konveksi, baru ada reaksi, sudah pernah kita ajarkan secara general. Ini secara lebih spesifik maksudnya ya. Jadi kalau ada reaksi gimana coba?
Jadi ada gram mol terhadap waktu ya, dibagi dengan surface areanya ini untuk lajunya seperti ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana model apanya ya, ini ya, apa namanya, koefisien reaksinya ini ya, koefisien reaksinya. Ini setengah A, ini A2A ya, jadi seperti itu. Jadi dia ada apa namanya itu, dari 2A ini dia menjadi A2 ya. Jadi coba Na2 itu sama dengan, ya kan, kalau ini dipindahkan ke sini kan jadi setengah ya. Setengah, di mana si Na itu apa? Hilang, si Na ini hilang, ini bertambah, kan gitu ya logikanya ya. Makanya rumusnya si Ra itu dengan logika ini sebetulnya harusnya dia bersifat negatif Ra-nya ya, min Ra sama dengan Ca. Jadi di sini ditegaskan ya bahwa si Na itu adalah Na2 itu mengalami apa namanya, berkurangnya daripada si setengah daripada si Na ini. Dari rumus ini loh ya, perhatikan. Jadi kita masukkan ke model persamaannya biasa ya, ini tab ya. Dapat ya, ini kan pindahin ke sini, ini ke sini ya, dapat ini, baru kita integrasikan. Kalau dia konstan, dia ini sama dengan 0, lalu kita sederhanakan ya ini ya, terhadap faktor yang terkait dengan ini. Ya, ini nih, yang tadi ini semua ya. Jadi kita apa namanya, kita mau lihat bagaimana perubahannya ya, seperti itu ya. Jadi ini dia dari rumus dari gambar yang tadi ya, coba perhatikan ini ada ini terhadap ini dan terhadap ini. Sebetulnya ini mirip kali dengan yang pernah saya bagikan sama kalian yang saya dari buku saya sendiri itu, yang saya foto itu. Coba nanti kalian perhatikan ya. Kalau kalian agak merasa sulit, nanti dari situ kalian perhatikan ya. Jadi dia terkait dengan itu ya. Ini dia juga. Oke. Jadi dia diintegrasikan 2 kali dengan kondisi batas yang dari tadi ya. Ini coba selebar ini. Ada A dan A2, dari A1 menjadi A2 searah Z ya. Pada surface-nya ini ada XA untuk posisi daripada si surface-nya itu ya. Oke. Jadi dia seperti itu. Mana tadi kondisi batasnya? Mana tadi ya? Ya. Mana tadi? Ya. Boundary condition-nya ya, boundary condition. Ini ya. Dari sini kita masuk ke boundary condition. Untuk ZA, SA0 ya, untuk awalnya seperti ini. Baru setelah dia pada posisi ini, dia bereaksi ya. Posisi tadi itu baru ini tadi kita integrasikan 2 kali ya, sehingga kita apa namanya, mendapatkan ini ya, pendekatan daripada masing-masing untuk posisinya itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang koefisien daripada yang apa namanya itu, yang dianggap statis itu dikeluarkan ya. Ini kan mana yang dianggap yang tidak mengalami perubahan dikeluarkan, seperti D misalnya bisa dikeluarkan ya kan. Kalau kayak gini kan bisa di sini orang dia memang tidak berubah kok ya kan, dia kan steady state ya, seperti itu. Jadi dia bisa diabaikan ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini contoh gambarannya untuk si XA-nya tadi yang per 2-nya ini ya, DZ ya, untuk ini untuk kondisinya 2 kali diintegrasi ya, sekali. Ini diintegrasikan sekali terhadap si Z, dapat C1-nya ya. Baru terhadap si Z lagi XA, dapat XA-nya ya. Ini kan dipindahin ke sini nih. Ini pindahin ke sini. Ya, perhatikannya DJ-nya ke sini. Ini kalau DJ-nya ke sini coba ya. Ini DJ-nya ke sini. Kan Z-nya sama dengan C1 ya. Ini D-nya kan bisa dibuang ya ini ya. Baru kan tinggal ini aja berarti kan. Baru C1-nya ditambah DJ di sini kan. Sini terhadap XA ya, sini XA-nya. Jadi dia makanya terjadilah dalam modelnya seperti ini. Ngerti maksudnya kan? Jadi dia dapat C1 Z C2 ini modelnya ya. Dapat ya maksudnya? Dapat dituangkan. Oke. Jadi untuk kondisi C1 dapat ditentukan untuk kondisi tadi itu ya masing-masing
kondisi awalnya bagaimana ya, C2 sama dengan 0 ketika kondisi awal bagaimana bisa kita tunjukkan ya untuk masing-masing sehingga kita bisa menentukannya. Lah, modelnya ini, model yang tadi yang pendekatan tadi ini bisa di apa namanya secara directly ya kita bisa mengidentifikasi untuk masing-masing kondisi daripada komponen ini ya, untuk CNA-nya ini segala macam bisa berdasarkan ini tadi kita masukkanlah ya tadi, misalnya ini tadi XA ya, XA itu pada XA0, Z0 ya kan, kita apakan ditentukan untuk masing-masing kondisi dari integrasinya itu ya, seperti itu. Oke. Jadi ini mengenai some special case, ini ada special khusus kalau kita mau melakukan pendekatan boleh juga seperti ini ya, sehingga kita dapat model diffusion controlnya seperti ini ya. Lalu kita bisa mengatakan bahwa perubahan yang terjadi itu adalah yang tadi ini kan yang terkait dengan apa namanya si Z-nya ya. Jadi sini nanti atau tadi ini ya kan, bagaimana dia jadi perubahannya di situ ya. Kita bisa menggunakannya untuk mendapatkannya ya. Kalau ada reaksi yang slow bagaimana? Ini ada juga contohnya ya. Kalau reaksinya sampai yang satu bagaimana? Ini adalah case ya, steady case, some special case saja ini ya. Nah, tapi secara general dia rumusnya adalah terkait dengan pendekatan dari masing-masing case untuk mendapatkan posisi daripada seluruh data ini ya. Jadi kita akan mendapatkan data seperti ini. Ini ya seperti ini. Seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Kita dapatkan apanya. Lalu kita masukkan tadi ya, semuanya ini kita sederhanakan. Ya ini kan ada semua ini. Dari X-nya tadi mana kita masukkan semuanya ya untuk kondisinya kita mendapatkan. Oke. Ya, jadi memang agak kompleks sih, tapi maksud saya menekankan ini supaya kalian dapat aja logikanya ya, logika ya. Jadi intinya itu adalah bisa berbagai macam yang terjadi, bisa karena dia memang adanya reaksi ya, lebih kompleks lagi, dan pendekatan reaksi itu biasanya dikaitkan dengan apa namanya pengaruh daripada kondisi-kondisi yang tertentu seperti tadi ini ya, ada kondisi kalau dia reaksi OD1, OD2 apa segala macam bisa ditentukan. Ya, di halaman yang ke-8 ya. Nah, ini juga ada consideration untuk berbagai model diffusion yang terjadi. Ya, ini seperti ini. Oke. Nah, jadi ini ada specific boundary condition-nya juga seperti itu ya. Jadi itulah ya. Nah, ini udah masuk tadi yang saya bilang, ini udah masuk di multi-divisional transport ya. Sebetulnya ini tadi saya nggak pengen ngajar, tapi maksud saya menerangkan aja secara cepat ya. Ya, supaya apa ini masih ada orang kan? Oh, masih ada ya. Ya, saya terangkan secepat biar kalian dapat juga multidimensionnya. Tapi maksudnya intinya adalah kalian sebetulnya tidak memahami aja, tapi nanti untuk ujiannya jangan takut, ini nggak multidimensionnya hanya. Ini saya ajarkan untuk masuk S2 sih kemarin ya. Jadi ini dia ya modelnya, dia akan lebih kompleks karena dia terkait dengan jawab apa tuh? X, DY, dan DZ. Oke? Ya, ini dapat ya. X, DY, dan DZ. Hanya memperkenalkan aja. Jadi setiap tadi komponen itu terkait dengan apa? Arahnya ya. Arah molekularnya itu coba flux-nya itu coba ke sana masing-masing. Nah, seperti ini. Ya, jadi dia ketika dia semuanya sama dengan 0 atau unimolecular division, semua ya terkait dengan faktor yang mau dibahas. Oh, mungkin apa tuh? Si A-nya saja ya, coba nih, DXA per DX, ya, DXA per DY, DXA per DZ misalnya, ini satu untuk si A aja. Lalu ditentukan semuanya tetap arah-arahnya semua terhadap X, DX, XA, DY, DZ satu dikurang ini ya. Jadi tiga hal tadi itu memang selalu ada ya. Tapi kita kan masih bicara masalah diffusi dan reaksi. Ya, diffusion and reaction. Ya, jadi agak konveksinya belum, tapi maksudnya itu akan lebih kompleks lagi ketika nanti tiga-tiga kita pertimbangkannya. Oke. Jadi katanya ini kan negligible convection caused by diffusion. Jadi yang terkait dengan faktor konveksi semua diabaikan ya. Jadi kita akan menyederhanakannya ya seperti itu. Ini ya.
Nah, jadi Laplace equation apa segala macam ditentukan. Lalu kita tentukan untuk unsteady state state problemnya ya akan lebih terarah kepada situ posisinya. Ya seperti itu. Jadi ini model-model yang terkait dengan itu ya. Jadi ini ada beberapa yang sudah disiapkan. Tapi maksudnya contohnya saya mau menerangkan bagaimana semakin kompleksnya jika kita mau melihat dari dimensi yang berbeda. Tadi contoh salah satu dimensi ya, yang multidimensi. Oke lah. Ya, jadi ini saya nggak tahu udah jam berapa ini. Tapi nanti saya akan share nanti bahannya ini sampai halaman 15 ya, sampai halaman 15. Ya. Sampai tadi yang terakhir. Ada kira-kira yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya kira-kira? Enggak ya? Jadi ini ada waktunya sekitar 5 menit lagi sih ya. Jangan lupa nanti absen ya. Apa? Usnul ya, jangan lupa diingatkan Ya, teman-temannya absen ya. baik, Pak. Jadi supaya bisa ini ya. Jadi bahannya saya kasih. Tapi kalau kalian nanti mau lebih logika sederhana, lihat contoh soal yang sebelumnya yang pernah saya kasih, yang saya kasih di Word itu yang ada gambar, yang kayak model tadi lah, yang chapter 1, chapter 2 kan ada chapter 3-nya kan udah saya bagi itu yang untuk math itu. Nah di situ dia lebih sederhana. Nanti ini saya kan tadi ngajarnya faktor difusi, jadi udah bisa kalian bayangkan division and with reaction ya. Nanti minggu depan saya agar ngasih terakhir itu konveksi dengan reaction. Jadi saya udah pernah mengajar sama kalian logika tiga-tiganya itu terjadi bersama-sama ya. Difusi, konveksi, dan reaction juga ada pernah ya. Lalu reaksinya kita anggap tidak ada. Baru kalau konveksinya bagaimana? Lalu ketika dia hanya faktor difusi, tapi secara disatukan sehingga kita bisa melihat hubungannya terhadap dimensinya gitu ya. Kayak tadi yang awal tadi saya ajarkan ya. Seperti itu. Oke lah. Jadi saya rasa sampai di situ dulu. Nanti bahannya saya kasih. Tadi bahan yang tadi juga akan saya kasih ya, yang bahan chapter 1, 2 tadi yang masuk ke 3 ya. Ini kan yang keempat, ini chapter 4. Ya, baru nanti besok chapter 5. Tapi nggak semua saya ajarkan. Saya screenshot nanti mana yang tadi saya udah kasih tahu biar kalian dapat aja bahwa oh begini rupanya yang terjadi dengan difusi ya, faktor difusi terhadap dan reaksi. Tapi untuk dimensi 1 aja. Dimensi 3-nya tadi ada kan, yang tadi itu saya kasih tahu. Tapi maksudnya intinya saya supaya kalian tahu aja bahwa itu akan semakin kompleks diturunkan ya, seperti itu. Oke lah, karena nggak ada lagi pertanyaan ya. Ini waktunya masih ada sih 7 menit lagi, tapi saya pikir udahlah ya. Gimana Nul? Ada yang mau tanya? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, jadi itu dulu ya. Jadi saya off dulu ini ya. Kalian bisa, saya juga mau kita istirahat dulu sebentar. Nanti kalian mungkin ada mau kuliah lagi ya, silakan ya. Oke, nanti banyak saya share. Oke ya, sampai jumpa ya. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. see you. Pak, Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama yuk. Oke, semua ya. Terima kasih, Pak.